Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Sebelumnya kita tunggu terlebih dahulu 1 hingga 2 menit. Kita menunggu Bapak Ibu peserta yang lain untuk memasuki Zoom meeting ini terlebih dahulu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita mulai untuk kegiatan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suwardi MPD selaku founder P4I, yang saya hormati Bapak Randi Pratama Murti Kusuma MPD selaku Direktur P4I, yang saya hormati Bapak Lendi selaku narasumber pada malam hari ini, dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual mendesain poster pembelajaran dengan Polutno Studio yang berbahagia. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan memulai untuk kegiatan workshop virtual yang diadakan oleh Guru Inovatif Indonesia di bawah naungan P4I Bapak Ibu. Guru Inovatif Indonesia juga memiliki moto belajar, berkarya, dan berinovasi. Di mana dari moto tersebut, harapan kami Bapak Ibu dapat menyimak secara tuntas apa saja yang akan dijelaskan oleh narasumber kami Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi terkait dengan administrasi seperti daftar hadir, sertifikat, dan lain sebagainya, karena untuk workshop virtual ini sudah disediakan Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu cukup fokus menyimak apa saja yang akan disampaikan oleh narasumber kita, sehingga Bapak Ibu dapat mengikutinya dan bisa mempraktekannya nanti Bapak Ibu. Nah itu, kemudian Bapak Ibu oleh karena itu tidak perlu mengetikkan kehadirannya dengan atas nama siapa, kemudian berasal dari instansi mana, begitu Bapak Ibu, karena barangkali nantinya akan mengganggu peserta yang lain yang fokus menyimak apa yang disampaikan oleh pemateri, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, silahkan disiapkan mungkin perangkatnya seperti laptop ataupun HP atau smartphone yang digunakan untuk menyimak kegiatan ini, dan barangkali Bapak Ibu ingin langsung praktekkan apa yang disampaikan oleh narasumber, boleh Bapak Ibu siapkan juga 2 device dengan laptop dengan HP begitu, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti step by step-nya nanti Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau untuk pertemuan pertama mungkin hanya perkenalan terlebih dahulu, nanti mungkin ada hal-hal lain yang akan disampaikan oleh narasumber, itu merupakan penjelasan ataupun materi-materi bonus lainnya begitu Bapak Ibu. Karena nanti akan banyak sekali yang akan dijelaskan oleh beliau, dan perlu saya ingatkan kembali bahwa kegiatan ini Bapak Ibu dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut, di mana 3 hari kita akan berjumpa melalui Zoom virtual ini. Workshop virtual ini melalui Zoom untuk 3 hari pertama, dimulai hari ini hingga 2 hari ke depan, dan dilanjutkan dengan 2 hari, hari Kamis dan hari Jumat, diskusi melalui grup WA Bapak Ibu. Nah, di grup WA tersebut nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan Pak Lendi ketika Bapak Ibu nanti mengalami kendala saat mempraktekkan apa saja yang sudah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, untuk kegiatan malam hari ini
Mungkin langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Lendi untuk menyampaikan materinya terkait materi dengan mendesain poster pembelajaran dengan Politnos Studio ini. Baik, waktu dipersilahkan untuk Pak Lendi. Baik, terima kasih Pak Arif Wicaksono selaku moderator. Saya mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder P4I. Yang saya hormati Bapak Randi Pratama MPD selaku direktur P4I. Yang saya hormati Bapak Arif Wicaksono selaku moderator pada kegiatan malam hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual mendesain poster pembelajaran dengan Politnos Studio. Sebelum saya mulai Bapak Ibu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu baru pertama mengikuti pelatihan dengan saya, workshop dengan saya. Perkenalkan, nama saya Lendi Garmawan, bisa dipanggil Pak Lendi atau bisa dipanggil Mas Lendi juga, silakan Bapak Ibu. Saya salah satu instruktur di Guru Inovatif Indonesia. Nah, pada malam hari ini saya berkesempatan sedikit berbagi ilmu dengan Bapak Ibu sekalian mengenai bagaimana mendesain poster. Seperti itu Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu, mohon izin saya share screen terlebih dahulu Bapak Ibu ini untuk menampilkan materi. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini saya akan menjelaskan dengan pelan-pelan sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti. Barangkali Bapak Ibu ingin langsung mempraktekkan juga silakan, tapi apabila Bapak Ibu kesulitan mendengarkan, menyimak sambil mempraktekkan, Bapak Ibu bisa fokus menyimak terlebih dahulu, nanti silakan dipraktekkan setelah Zoom meeting ini selesai. Begitu Bapak Ibu. Langsung saja Bapak Ibu, saya sampaikan dulu untuk pertemuan pertama ini. Materinya yaitu adalah mendesain poster pembelajaran. Mendesain poster pembelajaran. Baik Bapak Ibu, sebelum saya ke websitenya yaitu Politnos Studio, saya akan memberikan sedikit Bapak Ibu dasar-dasar dalam mendesain, sehingga Bapak Ibu mungkin ada yang masih awam tentang bagaimana mendesain, bagaimana membuat suatu gambar. Nanti Bapak Ibu memiliki ilmunya untuk menciptakan gambar yang bagus, gambar yang modern sesuai dengan perkembangan zaman ya Bapak Ibu. Mengingat peserta didik kita Bapak Ibu di zaman sekarang, di era sekarang ini lebih sering membuka gadget mungkin Bapak Ibu ya, daripada membuka HP. Mereka lebih senang membuka gadget. Di gadget, di smartphone, banyak sekali hal positif yang bisa anak-anak dapatkan Bapak Ibu. Mereka bisa mengakses pembelajaran-pembelajaran melalui media sosial. Saya banyak melihat Bapak Ibu di media sosial Instagram terutama, itu banyak sekali akun-akun yang memberikan edukasi pembelajaran menggunakan poster Bapak Ibu, menggunakan tampilan poster, dan itu lebih beberapa disenangi oleh anak-anak kita, peserta didik kita, karena mungkin tampilannya yang fresh, yang segar, dan tidak membosankan mungkin Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan mulai belajar membuat seperti itu Bapak Ibu, supaya menciptakan pembelajaran yang lain dari sebelum-sebelumnya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, dalam mendesain, pertama saya akan memberikan tips atau langkah pertama untuk menghasilkan desain yang bagus. Nah, sebenarnya banyak Bapak Ibu, cuma ini saya rangkum hal-hal penting saja Bapak Ibu yang bisa kita manfaatkan ketika kita akan mendesain seperti itu.
Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus membatasi penggunaan font. Nah, font ini adalah jenis tulisan, Bapak Ibu. Suatu desain yang bagus itu adalah desain yang tidak menggunakan terlalu banyak font. Jadi cukup 2-3 font saja. Kenapa demikian? Karena terlalu banyak jenis font, Bapak Ibu, itu bisa membuat gambar kita itu terlalu rumit, atau kalau dipandang itu tidak simpel, Bapak Ibu. Dan itu dapat merusak fokus dari pembacanya atau yang melihat desain tersebut. Jadi 2 atau 3 itu cukup untuk suatu desain. Saya berikan contoh, Bapak Ibu. Nah, ini di sebelah kiri, Bapak Ibu, di sebelah kiri, ini misalkan kita gunakan banyak sekali jenis font. Nah, terlalu banyak jenis font seperti ini, Bapak Ibu, itu kurang nyaman ketika dilihat. Nah, ketika dilihat tidak membuat kita fokus pada konten yang ingin ditampilkan. Dan juga penempatan tulisan, pemilihan jenis font itu juga harus selaras, Bapak Ibu. Perhatikan yang di sebelah kanan, ketika kita mengkombinasikan 2 font, kita harus memperhatikan juga keselarasannya, Bapak Ibu. Kalau misalkan font ini yang di bagian atas, Bapak Ibu, ini adalah 2 font yang tidak selaras, Bapak Ibu. Jadi kalau kita pakai itu akan merusak desain kita. Artinya kurang estetik. Nah, ketika digunakan untuk mendesain. Nah, di bagian yang bawah, yang di bawahnya itu adalah kombinasi 2 font yang selaras. Artinya jenisnya hampir mirip dan tidak terlalu beda jauh, Bapak Ibu. Nah, font-font seperti ini, penggunaan seperti ini itu yang bagus ketika kita mendesain. Seperti itu, Bapak Ibu. Ini terkait font, Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, tips yang kedua, Bapak Ibu, kita sesuaikan warna desain dengan warna latar. Nah, ini saya rasa Bapak Ibu cukup paham ya, Bapak Ibu, mengenai hal ini. Jadi ketika kita mendesain, kita harus bisa menyesuaikan warna desain kita dengan warna latar. Jadi harus kontras, Bapak Ibu. Ketika warna latarnya itu gelap atau background-nya itu gelap, maka tulisannya itu jangan sampai gelap juga, Bapak Ibu. Jadi harus kontras. Nah, kita harus sesuaikan. Seperti itu. Untuk pemilihan warna sendiri, Bapak Ibu, nanti atau pertemuan besok akan saya bagi tips juga, Bapak Ibu, bagaimana mencari warna-warna yang selaras, yang pas untuk desain kita. Jadi sehingga kita bisa menciptakan suatu desain yang bisa menonjolkan intinya. Seperti itu, Bapak Ibu. Saya berikan contoh ini, Bapak Ibu. Yang di sebelah kiri dan yang di sebelah kanan. Dari yang di sebelah kiri, ini background-nya gelap, maka tulisannya itu jangan sampai gelap. Kalau gelap seperti ini, maka itu akan sulit dibaca. Sulit dibaca. Kemudian juga ketika kita akan menggunakan gambar-gambar vektor, gambar-gambar kartun, itu kita juga harus memperhatikan warnanya, Bapak Ibu. Jangan sampai warnanya juga bertabrakan, gelap dengan gelap, seperti itu. Itu tidak bagus, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bandingkan dengan yang di sebelah kanan. Nah, yang di sebelah kanan ini, ketika background-nya gelap, maka ornamen di desain ini, baik itu tulisan maupun elemen-elemen vektor, itu sebisa mungkin kita berikan yang warnanya itu kontras. Kalau gelap berarti kontrasnya yang cerah. Seperti itu, Bapak Ibu. Ini yang kedua, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kita harus menggunakan elemen yang konsisten. Nah, ini sering kali, Bapak Ibu. Setiap saya mengisi workshop, itu beberapa, baik itu mendesain buku atau mendesain cover, seperti itu, banyak Bapak Ibu yang masih belum menggunakan elemen secara konsisten. Jadi baik itu font, jadi ketika misalkan kita menggunakan 2 halaman, Bapak Ibu, font di halaman pertama dan font di halaman kedua itu harus sama, Bapak Ibu. Harus sama, tidak boleh berbeda. Karena itu akan mempengaruhi desain kita. Saya berikan contoh, Bapak Ibu. Selain font, kita juga harus menyesuaikan gambar supaya konsisten dan juga warna juga konsisten, Bapak Ibu. Jangan sampai di halaman pertama biru, di halaman kedua kuning, halaman ketiga hijau. Nah, itu tidak bagus, Bapak Ibu. Jadi harus konsisten. Intinya seperti itu. Saya berikan contoh, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan, ya, Bapak Ibu perhatikan antara gambar 1 dan 2, menurut Bapak Ibu yang lebih menarik untuk dilihat yang mana? Silakan, mungkin Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom komentar ya, Bapak Ibu. Bisa milih gambar 1 atau 2, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu. Ini ada Bu Fatmawati, Pak Dede gambar 2, Bu Kurotu gambar 2.
Muzasil gambar 1, Pak Arif gambar 2, Bu Surma Yanti gambar 1, Pak Marianto gambar 2. Ya, cukup banyak yang menjawab gambar 2 ya Bapak Ibu. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu ya. Nah, betul Bapak Ibu. Yang lebih menarik itu adalah yang gambar 2. Kenapa demikian? Kita coba bedah ya Bapak Ibu ya. Yang gambar pertama. Yang gambar pertama ini menampilkan macam-macam gadget. Sama ya Bapak Ibu. Kedua gambar ini. Di gambar yang pojok kiri atas sendiri, gambar yang pertama itu adalah gambar laptop, kemudian ada backgroundnya lingkaran. Nah ini yang pertama. Kemudian yang di samping kanannya itu gambar smartphone atau handphone, kemudian backgroundnya itu sedikit persegi, lingkaran tapi sedikit persegi, ada oval di pojok. Nah, ini sudah menunjukkan tidak konsisten ya Pak Ibu. Yang pertama lingkaran, yang kedua persegi. Kemudian yang ketiga kamera itu segi 6 ya, segi 6. Kemudian yang sebelah kanan itu juga berbeda Bapak Ibu ya. Itu. Nah, ini dari backgroundnya saja sudah tidak konsisten Bapak Ibu. Kemudian dari gambarnya juga, kalau Bapak Ibu jeli memperhatikan, dari gambarnya kita bisa klasifikasikan jenis gambar. Yang pertama ini itu gambar vektor Bapak Ibu ya. Gambar vektor. Kemudian yang kedua ini gambar line art. Jadi ini hanya garisnya saja tepi, tanpa ada warna seperti ini. Itu sudah berbeda gambarnya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ini gambar 3D Bapak Ibu. Gambar 3D, ada kamera, tapi kamera 3D. Beda dengan yang pertama tadi, laptop, tapi laptopnya bukan gambar yang 3D, tapi vektor. Kemudian yang terakhir, ini gambar real asli ya Bapak Ibu, gambar asli. Kalau ini gambar vektor atau kartun, kemudian ini gambar real, ya gadget yang real. Nah ini sudah tidak konsisten ya Bapak Ibu dari gambarnya. Kalau yang dibandingkan dengan yang di sebelah kanan, itu dari pertama lingkaran sampai terakhir juga menggunakan lingkaran. Kemudian dari gambarnya menggunakan vektor, ini juga gambar vektor, ini gambar vektor, ini juga gambar vektor. Nah ini yang saya maksud dengan konsistensi dalam membuat desain Bapak Ibu. Karena kalau ini tidak konsisten, mungkin akan mempengaruhi dari tingkat estetik dari desain kita. Tuh, seperti itu Bapak Ibu. Tidak hanya desain gambar, tapi font juga Bapak Ibu ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, yang keempat ini, kita harus memberikan space atau ruang kosong pada sebuah desain Bapak Ibu. Memberikan space atau ruang kosong pada desain. Nah ini perlu Bapak Ibu, ketika kita mendesain, itu kita tidak boleh menampilkan semua elemen, semua tulisan itu di desain itu. Jadi kita harus memberikan space atau ruang kosong untuk desain tersebut. Nah, sekarang saya berikan contohnya Bapak Ibu. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan. Nah, sebelah kiri ini gambar yang tadi Bapak Ibu ya. Ini cukup ruang kosongnya Bapak Ibu ya, space-nya. Jadi ketika kita memperhatikan, kita itu langsung fokus Bapak Ibu. Ya, betul ya Bapak Ibu. Kita langsung fokus. Oh, macam-macam gadget, ada ini, ada ini, ada ini. Tapi kalau kita lihat di gambar kiri, itu terlalu banyak ornamennya. Tulisan, keterangan, kemudian juga penempatannya pun ini tidak kurang estetik ya Bapak Ibu. Ini terlalu mepet ke bawah, tidak sama dengan ini space-nya, ruangnya. Kemudian di sini juga orangnya juga terlalu mepet dengan elemen ini. Jadi desain seperti ini itu tidak bagus Bapak Ibu, tidak bagus. Jadi kita buat desain seminimalis mungkin dengan memberikan ruang kosong seperti itu. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, ini yang terakhir sekali bagi Bapak Ibu yang mungkin pemula masih belajar memahami desain, kita bisa menggunakan trik ATM Bapak Ibu, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kita mengamati desain dari orang ya, kemudian kita tiru dan kita modifikasi Bapak Ibu. Jangan lupa memodifikasi supaya tidak plagiat ya Bapak Ibu. Nah, ini trik-trik yang mungkin bisa kita gunakan ketika kita baru memulai untuk belajar mendesain Bapak Ibu. Kemudian saya berikan contoh Bapak Ibu. Nah, ini ada desain poster. Ini saya ambil di Google Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan. Mungkin bisa di kolom chat nanti. Kira-kira apa ya desain ini yang mungkin kurang Bapak Ibu? Dari kelima tips yang saya berikan tadi mungkin Bapak Ibu
Mungkin bisa sambil di kolom chat diperhatikan Bapak Ibu ya. Nanti akan saya berikan perbandingan. Nah, ini poster mengenai coronavirus ya Bapak Ibu. Betul, Pak. Terlalu rame, Pak Ari ya betul, betul. Terlalu tulisannya terlalu banyak, gradasi warna. Nah, ini salah satu ya Bapak Ibu ya, gradasi warna ini. Tulisannya kecil-kecil, kurang space, betul sekali, kurang space ya Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah bisa ya Bapak Ibu menilai mana desain yang mungkin menarik dilihat dan tidak ya Bapak Ibu ya. Warna tulisan betul sekali, terlalu penuh ya, betul Bu Esti. Ya Bapak Ibu, ini memang desain ini mungkin terlalu banyak ya Bapak Ibu, terlalu penuh, tidak ada ruang kosong dan juga penempatannya ini tidak konsisten ini Bapak Ibu. Ini terlalu mepet, sedangkan ini diberikan ruang. Nah, seperti itu. Ini terlalu mepet, bahkan kepotong. Nah, coba kita bandingkan dengan contoh yang kedua ini. Nah, ini Bapak Ibu. Ini juga saya download dari internet, dari Google. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang tadi, mungkin ini lebih enak dipandang ya Bapak Ibu ya. Betul ya Bapak Ibu. Mungkin ketika kita melihat itu kita tertarik untuk membaca. Betul ya Bapak Ibu ya. Mulai dari penempatan ini kan lurus ya Bapak Ibu ya. Tulisan ini, nah ini lurus Bapak Ibu. Maaf, ini lurus ya Bapak Ibu. Nah, ini lurus. Nah, ini juga tidak terlalu penuh juga tulisannya Bapak Ibu. Jadi kita bisa fokus mana yang ingin ditonjolkan dalam desain ini. Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Kemudian pemilihan gambar juga konsisten Bapak Ibu. Ini menggunakan vektor gambar orang, seorang anak nih ya, vektor, 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 ini juga vektor. Jadi tidak ada gambar asli, tidak ada gambar 3D. Nah, ini bentuk dari konsistensi Bapak Ibu. Juga fontnya ini sama Bapak Ibu ya. Font ini judul dengan yang ini sama. Ini sama. Ini menggunakan dua font ya Bapak Ibu. Tulisan judul dan juga isi ini. Nah, ini menggunakan dua font. Nah, juga penempatannya juga pas ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan mencoba ya membuat poster seperti ini Bapak Ibu ya. Poster yang menarik, yang modern ya seperti itu. Nah, dalam mendesain Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita miliki, itu yang pertama skill, dan yang kedua feel. Skill, ini kita harus tahu Bapak Ibu. Ya, seperti yang akan kita pelajari Bapak Ibu ya, menggunakan nanti Polotno Studio. Nah, bagaimana kita menambahkan foto, bagaimana menambahkan tulisan, itu termasuk dalam skill kita dalam mendesain Bapak Ibu. Nah, selain skill, kita juga harus memperhatikan feel, ya Bapak Ibu. Rasa. Jadi, dalam mendesain, kita itu harus punya rasa Bapak Ibu. Harus punya rasa dalam desain kita. Jadi, kalau desain kita itu hanya syukur mendesain, itu mungkin desainnya akan terasa hambar Bapak Ibu. Jadi kita harus memberikan sebuah rasa ya dalam desain itu. Jadi kita bisa menciptakan mana kombinasi warna yang bagus, mana kombinasi elemen yang bagus, seperti itu. Nah, skill dan feel ini bisa kita pelajari dengan terus-terus mencoba Bapak Ibu. Dengan terus-terus mencoba. Nah, semakin banyak kita mencoba, semakin banyak kita membuat desain, maka skill dan feel ini akan meningkat. Meningkat Bapak Ibu. Jadi saya harapkan ya di pelatihan ini, Bapak Ibu, workshop ini selanjutnya nanti Bapak Ibu semakin semangat lagi untuk membuat desain. Meskipun awal-awal terasa sulit ya Bapak Ibu, mungkin desainnya, oh Pak, desain saya ini kok lihat masih jadul ya, kurang estetik dan lain sebagainya. Tidak apa-apa Bapak Ibu, karena ini adalah proses. Nanti lama-lama semakin banyak mendesain, semakin banyak membuat, nanti feel-nya akan tumbuh sendiri. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, dalam membuat desain, kita itu perlu alat atau aplikasi software website, Bapak Ibu ya. Nah, kalau dulu kita itu sudah mungkin Bapak Ibu sudah mengerti ya, mungkin CorelDRAW pernah mendengar ya, Bapak Ibu. Kemudian Adobe Illustrator ya. Kemudian yang terbaru ini yang akhir-akhir ini lagi ramai Canva ya, Bapak Ibu ya. Banyak menggunakan Canva ya. Entah untuk presentasi atau hal-hal yang lain. Kemudian ada lagi ternyata Bapak Ibu yaitu Polotno Studio. Nah, dua gambar yang di sebelah kiri itu adalah software atau aplikasi yang harus diinstal di komputer atau laptop kita baru. Tapi kalau yang dua di sebelah kanan, Canva dan Polotno Studio ini tidak perlu install, Bapak Ibu ya, tidak perlu aplikasi
untuk diinstal, tidak perlu. Jadi bisa kita akses menggunakan Google karena ini website ya Bapak Ibu, website Canva dan Polotno Studio. Itu Bapak Ibu. Mungkin langsung saja Bapak Ibu, kita mencoba mempraktekkan ya Bapak Ibu, mendesain dengan Polotno Studio. Nah, Bapak Ibu bisa kunjungi ya di https://studio.polotno.com. Mungkin Bapak Ibu tadi sudah ada yang mencoba mencari ya, searching di Google dan sudah menemukan sepertinya ya, studio.polotno.com. Nah, ini Bapak Ibu mungkin bisa sambil dibuka, tapi kalau mau ingin fokus tidak masalah Bapak Ibu ya, silakan memperhatikan Zoom meeting ini dulu Bapak Ibu. Nah, Polotno Studio ini Bapak Ibu, itu adalah website yang terbilang mudah ya, menurut saya sangat mudah jika dibandingkan dengan Canva. Kemudian gratis ya, ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu, gratis ya. Kalau Canva kan ada yang premium ya Bapak Ibu ya, ada yang berbayar ya, betul. Kalau Polotno Studio ini 100% gratis Bapak Ibu. Semua elemennya itu bisa kita akses gratis. Dan yang terakhir yang paling menarik, tanpa akun Bapak Ibu. Jadi tidak perlu kita mendaftar akun, tidak perlu ribet membuat akun. Jadi cukup kita buka websitenya, kita juga sudah bisa langsung membuat desain. Nah, cukup menarik ya Bapak Ibu ya. Dan Polotno Studio ini hampir mirip dengan Canva ya Bapak Ibu. Hampir mirip dengan Canva secara tampilan dan cara membuat itu hampir mirip dengan Canva. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah mencoba Canva, mungkin nanti tidak akan kesulitan ya, tidak akan kesulitan di sini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita buka ya Bapak Ibu. Lebih enak saya praktekkan, nanti materi ini bisa Bapak Ibu baca sendiri ya, nanti sudah ada di grup, di link grup itu yang ada di WA. Bapak Ibu bisa download, bisa dibaca sendiri. Nah, sekarang akan langsung saya praktekkan Bapak Ibu. Saya pindah share screen dulu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sudah terlihat ya Bapak Ibu? Kita mulai ya, kita mulai Bapak Ibu. Pertama kita ketik saja Bapak Ibu, Polotno Studio. Nah, di bagian atas sendiri muncul ya Bapak Ibu, Polotno Studio. Nah, kita klik saja satu kali Bapak Ibu. Nah, ini kenapa kok langsung ada tampilannya? Nah, ini karena saya sudah mendesain Bapak Ibu. Ini saya sudah mendesain. Nah, ini kurang lebih contohnya Bapak Ibu ya, poster yang bisa kita hasilkan. Ini poster pembelajaran matematika Bapak Ibu ya. Karena saya seorang guru matematika Bapak Ibu. Jadi saya membuat poster ini sebagai contoh poster bangun ruang sisi datar. Kemudian ini saya membuat poster mengenai sistem tata surya, planet-planetnya. Tapi Bapak Ibu kalau baru pertama nanti di sini ada kosongan Bapak Ibu, kosongan ya. Tidak ada gambar. Jadi hanya putih, warna putih. Coba kita mulai ya Bapak Ibu. Saya create new design. Bentar Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu kalau pertama kali membuka nanti warnanya adalah putih polos ya Bapak Ibu. Tidak ada gambar sama sekali. Nah, seperti ini. Ini tampilan awal dari Polotno Studio. Mungkin Bapak Ibu cukup familiar ya dengan tempat-tempatnya nih, peletakannya karena mirip sekali Bapak Ibu dengan Canva. Mirip sekali, menurut saya mirip sekali dengan Canva. Peletakannya juga mirip. Bahkan beberapa tools tombol-tombolnya itu mirip Bapak Ibu. Nah, pertama Bapak Ibu, langsung kita mulai Bapak Ibu. Pertama, sebelum kita mendesain, kita tentukan dulu ukuran kanvasnya, ukuran kertasnya Bapak Ibu. Kalau ini saya sudah setting ukuran A4 Bapak Ibu. Sudah. Nah, cara mengganti, kalau Bapak Ibu masih pertama buka, mungkin ukurannya tidak sama, Bapak Ibu pergi ke resize. Yang di bagian kiri Bapak Ibu. Bagian kiri. Nah, resize Bapak Ibu ya. Resize, kita klik, nah di sini. Nah, ini bisa kita rubah Bapak Ibu. Bisa kita rubah, misalkan saya ubah ke ukuran, nah ini persegi Bapak Ibu ya. Ini bentuknya persegi.
kemudian ada Instagram Story, kemudian ada Instagram Ad, Facebook Cover. Nah, ini beberapa tampilan yang disediakan. Tapi Bapak Ibu bisa merubah di sini ya Bapak Ibu. Misalkan ini ingin 1000. Ini ingin 500. Nah, ini bisa langsung Bapak Ibu ya. Tapi karena saya ingin merubah jadi bentuk A4 Bapak Ibu. Jadi saya ubah dulu ya Bapak Ibu. 3508. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu ya. Ukuran A4. Jadi lebarnya 2480 piksel, kemudian tingginya 3508 piksel. Ini Bapak Ibu bisa cari di internet, misalkan nanti belum mengerti ukuran piksel dari A4, silakan ketikkan di Google, sudah ada Bapak Ibu ukuran A4 dalam format piksel, dalam satuan piksel nanti ada Bapak Ibu. Kalau sudah Bapak Ibu, nah ini kita tutup ya. Kemudian langkah yang kedua, kalau sudah kanvasnya selesai ukurannya, itu kita memasukkan background. Nah, ini yang paling dasar sekali, background. Nah, kita klik ke bagian background Bapak Ibu. Masih di tombol yang sebelah kiri ya Bapak Ibu, ada background. Nah, di sini banyak sekali yang disediakan background-backgroundnya. Bisa kita pilih ya, mana yang menurut kita menarik Bapak Ibu, menurut kita bagus dan sesuai dengan desain kita. Atau Bapak Ibu search saja, misalkan ingin background warna biru. Dan klik. Nah, ini muncul warna biru. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi biasanya Bapak Ibu, desain yang sekarang lagi booming ya Bapak Ibu, lagi banyak digunakan oleh desainer-desainer itu bukan gambar-gambar yang seperti ini Bapak Ibu, tapi gambar-gambar yang warnanya soft, warnanya itu kalem. Nah, jadi saya ingin menggunakan warna biasa saja Bapak Ibu. Nah, ini di bagian atas ini Bapak Ibu, saya ingin menggunakan warna polos di bagian atas ini. Kalau ingin merubah selain warna ini, Bapak Ibu bisa di bagian kiri sendiri. Nah, di bagian kiri sendiri ini kita klik. Nah, ini bisa kita pilih Bapak Ibu warna yang kita inginkan. Kita coba ingin warna Tosca ya Bapak Ibu. Nah, mungkin seperti ini. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, kita mulai mendesain dengan memasukkan icon-icon atau bentuk-bentuk yang lain. Pertama, saya ingin memasukkan teks. Jadi saya pilih ke teks dulu Bapak Ibu. Bagian atas, teks. Kemudian saya pilih create header ya. Saya ingin membuat judulnya dulu. Nah, ini teks, kemudian create header ya Bapak Ibu. Nah, otomatis nanti langsung akan muncul di sini tulisan. Nah, saya ulangi yang tadi ya Bapak Ibu, desain yang contoh tadi ya. Saya ingin membuat desain poster pembelajaran yaitu bangun ruang isi daftar. Nah, ini bisa kita geser Bapak Ibu. Nah, kita geser. Kalau ingin kita terlalu besar, ingin kita kecilkan, ini di pojok ini Bapak Ibu. Silakan arahkan kursornya ke pojok, kemudian sampai muncul tanda panah atas bawah ya. Kemudian klik kiri, tahan Bapak Ibu, geser. Nah, saya ulangi Bapak Ibu, arahkan kursor atau mouse-nya itu ke pojok, bisa atas, bisa bawah ya Bapak Ibu, boleh. Misalkan di atas ini, kemudian klik kiri, tahan, kemudian geser. Nah, ini. Kita sesuaikan Bapak Ibu. Misalkan ini inginnya satu baris, berarti ini kita perlebar Bapak Ibu. Ini kita perlebar yang di bagian tengah ya. Ini kita klik kiri, tahan, kemudian geser. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ini tulisannya kalau ingin kita mengganti warna ya. Di bagian atas ini Bapak Ibu, di sini. Nah, ini ada warna hitam ini Bapak Ibu. Di samping tulisan Roboto. Roboto ini adalah jenis font. Ya, ini kita ganti Bapak Ibu. Kita ganti, saya ingin warna orange. Nah, warna orange ini Bapak Ibu ya. Ini saja cukup. Kemudian di bagian efek Bapak Ibu, saya ingin memberikan, ini ada 3 pilihan Bapak, ada blur, kemudian ada teks ini untuk garis tepi ya Bapak Ibu ya. Ini
Saya kasih warna sama ya Pak Ibu, oranye juga. Kemudian di sini bisa kita perbesar Pak Ibu. Bisa kita pertebal, bisa kita tipiskan lagi. Nah, ini saya ingin agak tebal ya, karena ingin menonjol, karena ini judulnya. 6 cukup. Seperti ini Pak Ibu. Nah, oke, judul sudah Pak Ibu. Kemudian kita letakkan elemen yang lain. Ini saya ingin buat persegi Bapak Ibu. Buat persegi. Nah, untuk memasukkan bentuk-bentuk, kita pergi ke shapes. Ya, di bawah icon ya Bapak Ibu, shapes. Nah, di sini ada bentuk persegi. Nah, nanti kita klik saja, nanti muncul seperti ini. Nah, untuk memperbesar, kita arahkan kursornya ke pojok dari bentuk ini Bapak Ibu. Kemudian kita klik kiri, kita tahan. Nah, cukup mudah ya Bapak Ibu. Kita arahkan ke pojok, klik kiri, tahan. Nah, ini saya paskan di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian warnanya saya ingin ubah Bapak Ibu. Jangan terlalu menggunakan banyak warna. Jadi cukup 2-3 warna saja cukup Bapak Ibu. Saya ingin warnanya sama kayak tulisan ini Bapak Ibu ya. Nah, tadi pakai ini ya. Nah, Bapak Ibu, misalkan warnanya ini takutnya berbeda, sama-sama orange tapi berbeda. Misalkan, oh ini terlalu gelap kok berbeda Pak. Nah, kita lihat saja Bapak Ibu kode dari warnanya. Kita klik dulu tulisannya Bapak Ibu. Kemudian kita ke warna. Nah, di bagian ini Bapak Ibu, itu ada kode warnanya. Ini kodenya itu F19D5D. Nah, ini kode warnanya. Ini bisa kita blok, kemudian kita copy, Ctrl C di keyboard, ya Bapak Ibu. Di keyboard, tekan Ctrl C, Ctrl plus C. Kalau sudah, kemudian kita klik dulu kotak perseginya ini, ya. Kemudian ke warna ini, kita klik. Nah, di sini kita tempel, ya, kita Ctrl V. Nah, otomatis nanti warnanya sama Bapak Ibu. Sama dengan warna yang ini. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya ingin menambahkan lagi segitiga. Ya. Segitiga saya putar. Nah, di bagian atas ini Bapak Ibu untuk merotasi. Nah, ini. Caranya sampai kita arahkan kursornya sampai ada tanda plus. Kemudian kita klik kiri, tahan. Kemudian kita geser. Saya paskan di tengah-tengah. Nah, menariknya Bapak Ibu, ketika kita mendesain, di sini tuh sudah disediakan penggaris Bapak Ibu. Jadi ketika kita geser, nanti akan muncul garis putus-putus. Nah, kalau seperti ini, berarti ini sudah pas berada di tengah-tengah Bapak Ibu. Pas berada di tengah-tengah. Nah, warnanya kita ubah jadi warna ini Bapak Ibu ya. Karena warnanya tadi saya belum tahu, saya coba lihat lagi di background tadi Bapak Ibu ya. Kodenya. Nah, ini. Kodenya 76E2C9. Saya copy, kemudian saya klik ini lagi. Warnanya ini saya ubah. Nah, ini saya Ctrl V di sini. Saya enter. Oke. Nanti warnanya berubah Bapak Ibu ya, jadi sama. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, karena bangun ruang si datar itu ada 4 ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang kita ajarkan nanti ada 4 ya bangun ruang si datar itu. Ada kubus, ada balok, prisma sama limas. Jadi ini saya ingin partisi. Saya pecah jadi 4. Ya, jadi 4. Jadi saya mau buat persegi lagi. Ya, saya kembali ke shapes. Saya klik lagi, kemudian saya buat kotak lagi. Ctrl V. Nah, oh saya hapus dulu Pak Ibu. Untuk menghapus silakan diklik kemudian tekan tombol delete yang ada di keyboard bisa Pak Ibu ya. Tombol del atau di bagian pojok kanan sendiri Pak Ibu. Ya ada tanda icon tong sampah. Nah ini untuk menghapus. Ini warnanya saya ubah jadi warna seperti ini juga Pak Ibu ya. Saya klik kemudian saya Ctrl V. Tadi sudah saya copy kode warnanya. Kemudian saya perbanyak ya jadi 4 Bapak Ibu.
kita arahkan sampai dia benar-benar pas ya Bapak Ibu ya. Penempatannya itu pas. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah. Kemudian kita tambahkan judul tulisan lagi di sini. Ada kubus, balok, prisma, limas. Saya copy dari sini saja Bapak Ibu ya. Dari ini bisa kita copy, Ctrl C di keyboard, kemudian Ctrl V. Nah, saya perbanyak. Kemudian saya edit, saya ubah. Jadi yang pertama, kubus. Saya geser. Nah, kemudian saya letakkan di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya ingin memberikan tempat untuk tulisan Bapak Ibu ya. Saya pakai ini. Ini bisa kita berbesar Bapak Ibu kalau terlalu kecil. Nah, di bagian bawah ini ada zoom-nya. Nah, ini saya perbesar. Ini saya ubah warnanya Bapak Ibu ya. Mungkin warna ungu. Kemudian yang ini juga ada dua warna. Mungkin ungu juga. Agak lebih mudah. Oke. Kemudian saya copy lagi persegi ini. Saya perkecil sebagai tempat tulisan ya Bapak Ibu. Warnanya saya sesuaikan dengan warna yang tadi, warna ungu. Nah, yang ini. Biar menyatu ya Bapak Ibu. Kemudian saya perkecil tulisannya. Nah, ini kalau misalkan kita geser, terus tidak terlihat ya Bapak Ibu ya. Tidak terlihat, berarti ini posisinya berada di belakang dari bentuk ini Bapak Ibu. Nah, untuk merubah ini supaya berada di depan dari bentuk ini, ya, dari persegi ini, kita pergi ke position. Di pojok kanan Bapak Ibu, position. Nah, ini kita klik yang to forward, jadi berada di depan sendiri. Nah, ini Bapak Ibu. Kita sesuaikan ukurannya. Warnanya kita pilih warna putih saja. Yang ini juga warna putih. Nah, kalau sudah, kita duplikat Bapak Ibu. Kita perbanyak. Nah, kita blok seperti ini. Tapi kalau ke blok kan ikut semua ya Bapak Ibu ya. Ini ikut ke blok. Ini kita kunci dulu Bapak Ibu. Supaya tidak ikut ke blok nanti. Kita klik. Nah, ini ada ikon gembok di pojok kanan. Nah, ini kita tekan. Nah, ini sudah terkunci. Ini juga kita kunci. Jadi kalau kita blok, nah yang terblok hanya ini saja Bapak Ibu. Kita copy paste, kemudian kita geser. Kita sesuaikan ya Bapak Ibu ya. Jadi kurang ke bawah. Kita copy lagi. Sampai ada 4 buah. Nah, pastikan penggarisnya itu keluar ya Bapak Ibu ya, supaya lurus. Nah, ini. Balok, prisma. Ini kita perlebar. Kemudian terakhir limas. Nah, kalau sudah, kita coba cari gambarnya Bapak Ibu ya, kubus. Nah, kita pergi ke icon Bapak Ibu, ke menu icon, di atasnya shapes. Nah, di sini kita ketikkan kubus, tapi dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya, cube, dalam bahasa Inggris. Nah, di sini ada 3 pilihan Bapak Ibu, icon finder, non-project, kemudian flat icon. Yang paling bagus itu yang flat icon yang berwarna Bapak Ibu, di flat icon. Nah, ini ada banyak pilihan. Kita pilih salah satu. Bentar, saya mau pilih yang ada rusuknya. Mungkin ini. Kita klik saja Bapak Ibu ya. Nanti muncul di sini. Kemudian kita berbesar. Kita arahkan kursor ke pojok Bapak Ibu. Kemudian kita geser. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian balok.
Ini kita cari elemen yang sama ya Bapak Ibu ya, yang sama. Jadi yang tadi kita harus konsisten Bapak Ibu. Jadi kita cari bentuk yang sama, jangan pilih yang ini. Nah, ini berbeda Bapak Ibu, ya berbeda. Jadi kita cari yang sama. Kemudian prisma, saya pilih ini mungkin prisma segi 5. Kemudian terakhir limas. Kita cari yang mirip ya Bapak Ibu. Oh ini. Oke, sudah lengkap gambarnya. Nah, warnanya ini bisa diubah Bapak Ibu. Nah, ini warnanya bisa diubah. Kalau misalkan ingin warna hijau, ungu, ini kan kuning ya Bapak Ibu. Kita ubah jadi ungu seperti ini. Nah, ini kita bisa ubah. Kita klik, kemudian di pojok atas. Nah, ini warnanya kita ubah Bapak Ibu. Kita ubah jadi warna ungu. Kemudian yang warna satunya juga. Jadi konsisten juga warnanya Bapak Ibu ya. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Itu Bapak Ibu. Kemudian kita tambahkan tadi apa ya? Ciri-ciri ya. Ciri-ciri Bapak Ibu. Saya copy dari tulisan ini. Saya ketik ciri-ciri. Warnanya jangan putih, warna orange. Ini juga kita ubah supaya tebal. Nah, kita perbanyak, Bapak Ibu. Oke, kalau sudah kemudian kita tulis ciri-cirinya Bapak Ibu ya. Ciri-cirinya. Saya pakai masukkan teks lagi, tapi saya bukan pilih yang create header, tapi yang sub header Bapak Ibu. Nah, yang sub header yang lebih kecil. Nah, saya sudah siapkan Bapak Ibu di Word, sudah saya ketikkan tadi ciri-ciri dari kubus. Saya copy dulu dari Word ya Bapak Ibu. Saya copy. Oke, sudah saya copy nih Bapak Ibu. Tadi saya membuka Word, Microsoft Word, kemudian saya tempel. Ini kita geser. Kemudian ini kan rata tengah ya Bapak Ibu ya. Cara merubah supaya jadi rata kiri itu di bagian atas sini Bapak Ibu ya. Ada rata tengah, rata kiri, rata kanan kiri. Saya pilih yang rata kiri saja. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Kita letakkan. Bentar saya copy dulu. Kalau balok ini sama ya Bapak Ibu ya. Tidak masalah. Ini sama ciri-cirinya. Nah, ini yang prisma kita ubah. Saya copy dulu. Oke, saya Ctrl V di sini. Kemudian yang terakhir, limas. Oke, saya Ctrl V. Oke, ini. Sudah Bapak Ibu ya. Kemudian kita tambahkan rumus ya. Rumus luas, volume sama rumus luas permukaan. Bapak Ibu mungkin nanti bisa menyesuaikan ya. Mungkin yang mengajar IPA, yang mengajar mata pelajaran lain bisa menyesuaikan. Yang jelas tool-toolnya saya praktekkan semua Bapak Ibu ya. Toolsnya saya praktekkan semua nanti. Background tadi sudah. Kemudian saya masukkan rumus ya Bapak Ibu. Pertama saya buat kotak lagi. Ya, saya copy di sini. Kemudian saya
perkecil ukurannya. Nah, saya letakkan di sini untuk meletakkan rumus. Warnanya sedikit saya ubah, mungkin lebih gelap. Ya. Ya. Oke, seperti ini. Saya copy, kemudian saya tempatkan di semua bangun. Ctrl V, Ctrl C ya, Ibu, lebih cepat. Kemudian saya copy tulisan dari sini ya, Bapak Ibu ya. Saya akan menuliskan rumus volume, kemudian satunya rumus luas permukaan. Saya buat rata tengah. Nah, bagi Bapak Ibu, mungkin yang mengajar eksak, seperti matematika, kimia, atau fisika, yang ingin memasukkan rumus di sini, nah ini cukup terbatas ya Pak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa langsung memasukkan rumus di sini. Jadi harus kita cari cara yang lain. Jadi rumusnya harus kita siapkan dulu Bapak Ibu. Jadi kita buat dulu. Kalau saya biasanya membuat rumusnya itu di PPT Pak Ibu. Buat rumus di PPT, kemudian saya simpan dalam format gambar. Coba saya praktekkan ya Bapak Ibu ya. Cara masukkan rumus. Kalau di sini langsung tidak bisa Bapak Ibu rumus. Jadi kita harus mengupload dari komputer kita. Sebentar saya pindah screen ke PPT dulu ya Bapak Ibu. Nah ini. Sudah terlihat PPT ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya ketikkan rumusnya di sini dulu Bapak Ibu ya. Ini menggunakan equation, saya ketikkan rumusnya di sini sepertiga, kemudian ini. Nah, kalau sudah, ini kita save caranya Bapak Ibu ya. Kita klik kotaknya, sampai kotaknya ini garisnya lurus, bukan putus-putus. Ya, ini garis lurus, bukan putus-putus. Kemudian kita arahkan kursornya sampai tandanya itu plus ya, seperti ini. Kemudian klik kanan, kemudian save as picture. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini kita simpan, save. Saya ulangi, kita klik dulu ya, ini. Kemudian kita klik sampai dia garisnya tidak putus-putus. Kemudian kita arahkan kursornya ke garisnya sampai ada tanda plus. Kemudian klik kanan, kemudian save as picture. Kemudian di sini kita klik save. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jika sudah tersimpan semua, kita kembali lagi ke plot note tadi. Nah, bagaimana cara memasukkan foto dari komputer kita? Nah, kita pakai menu upload Bapak Ibu. Di bagian kiri, di bawahnya Shapes. Nah, di sini upload. Nah, di sini kita upload image ya. Kita upload gambar. Kemudian kita pilih di mana kita menyimpan gambar kita. Saya tadi sudah membuat. Nah, ini. Kalau sudah, nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Kita klik saja, otomatis akan langsung masuk di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah, kita ulangi untuk bangun-bangun yang lain. Rumus balok, saya masukkan. Kita sesuaikan ukurannya. Kemudian prisma. Kita perkecil. Jangan terlalu mepet ya Bapak Ibu. Coba saya perbesar biar terlihat. Nah ini. Oke. Misalkan ini terlalu kecil, ini kita potong saja Bapak Ibu. Caranya kita crop ya. Kita klik dulu sampai seperti ini. Kemudian kita ke menu atas. Di sini ada crop. Nah ini kita crop dulu. Kita geser ke bawah. Kita ambil yang bawah saja. Nah yang atas kita masukkan lagi. Kemudian kita crop yang bagian atas saja. Rumus yang
luas yang volume saja. Oke. Kemudian yang terakhir Limas. Saya upload lagi. Oke. Kita sesuaikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Cukup mudah ya Bapak Ibu. Sederhana. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan Canva pasti tidak kesulitan. Tapi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama juga, mungkin juga tidak kesulitan karena cukup sederhana, tombol-tombolnya juga sederhana, tampilannya juga sederhana, tidak terlalu ribet ya kalau kita pandang Bapak Ibu ya. Rumus-rumus, mohon maaf, tools-toolsnya itu ada di sebelah kiri semua, ya. Cukup simpel ya Bapak Ibu. Nah ini selanjutnya, kalau sudah dibuat, kan kita ingin menyimpan ya Bapak Ibu ya, ingin menyimpan. Bagaimana cara kita menyimpan? Nah Bapak Ibu, pertama saya ingin mempraktekkan, misalkan ini belum selesai Pak Ibu. Jadi kita membuat, oh ternyata ada kepentingan mendadak, mau kita lanjutkan nanti. Nah ini kan tidak ada akunnya, otomatis kalau kita close ya, nanti hilang, ya hilang, bisa jadi hilang. Nah kita save dulu Bapak Ibu projectnya. Caranya, nah ini ya, kita pergi ke file, pojok kiri atas sendiri Bapak Ibu, ada file, kita klik, kemudian kita save as. Ya, kita save as Bapak Ibu. Kita save as. Nah, kalau sudah kita save as, nanti dia akan tersimpan dalam format .json ya ini ya Bapak Ibu ya. .json. Nah, ini biasanya tersimpan di folder download Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan ini kita close ya. Kita close. Ini saya buka new. Kita buka lagi Polotno. Nah, ini kan hilang Bapak Ibu ya. Nah, bisa kita buka lagi. Caranya kita ke file, pojok kiri atas ya Ibu, file, kemudian open. Kemudian kita cari di mana kita menyimpan tadi yang sudah kita save as. Biasanya di download Bapak Ibu. Nah, ini. Kemudian kita pilih, kemudian kita open. Nah, otomatis seperti ini. Itu yang pertama Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk menyimpan gambarnya, ya hasilnya poster ini Bapak Ibu, caranya ke bagian download, warna biru ini Bapak Ibu, di pojok kanan atas sendiri. Download. Nah, kemudian di sini ada pilihan format atau tipenya, apa JPG, PNG, atau PDF. Nah, kalau ingin kita upload dalam bentuk gambar, kita pilih antara JPG dan PNG atau PNG. Biasanya saya pakai PNG yang lebih bagus warnanya. Nah, PNG. Kemudian di sini Bapak Ibu, ini size-nya bisa kita perbesar. Jadi ketika kita cetak, mungkin dalam ukuran yang lebih besar dari A4, misalkan A3, ya, ini tidak pecah gambarnya. Jadi size-nya ini diperbesar. Ya. Saya ingin cetak A3 saja, misalkan saya cetak, misalkan. Ini sudah, kemudian saya download Bapak Ibu. Ini download PNG. Nah, kalau sudah, ini kita buka. Oh, tidak terlihat ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada di folder download ya Bapak Ibu. Di folder download. Jadi kalau kita buka di komputer atau laptop kita, nanti kita cari saja di folder download, nanti akan muncul gambar ini. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Cukup mudah. Nah, Bapak Ibu misalkan ingin membuat lebih dari satu poster, misalkan nambah lagi. Nah, ini kita tambahkan halaman Bapak Ibu. Cara menambahkan halaman ini di bagian atas sini. Ini ada tanda plus, berarti untuk menambahkan halaman. Nah, ini ada 2 halaman. Kalau duplicate Bapak Ibu, berarti nanti akan tersalin. Nah, ini sama. Untuk menghapus, ini ada icon tong sampah ya, remove page. Nah, ini kita hapus. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian tadi saya juga kan menampilkan contoh, saya tadi membuat yang mata pelajaran IPA tadi ya. Saya coba buka dulu ya Bapak Ibu. Filenya.
Nah, ini masih loading Bapak Ibu, karena kita online ya, harus terkoneksi dengan internet, maka cepat lambatnya ini juga tergantung koneksi kita. Ini belum muncul gambar-gambarnya, karena memang kita online, jadi koneksi harus stabil ya Bapak Ibu. Kita tunggu sebentar, mungkin ini sinyalnya masih. Saya coba ulangi. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu ya. Saya restart tadi, saya buka lagi. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu, tadi sudah saya mencontohkan juga. Saya menggunakan atau membuat poster mengenai tata surya. Ya. Ini pelajaran SD mungkin Bapak Ibu ya, SD. Nah, ini cukup mencari elemen ini Bapak Ibu ya, gambar-gambar bumi, gambar matahari, Venus, Saturnus. Ini cukup di icon Bapak Ibu. Di menu icon, nah di sini ketik saja. Misalkan Venus. Nah, kita pilih yang flat icon. Nah, di sini ada banyak sekali yang bisa kita pilih Bapak Ibu. Kemudian sekarang bumi. Nah, ini juga banyak Bapak Ibu ya. Matahari. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin gambar yang lain, misalkan ingin menampilkan siswa mungkin, kita klik saja student. Nah, ini juga muncul siswa nanti Bapak Ibu. Nah, ini warnanya bisa diubah juga ya Bapak Ibu. Menariknya di sini Bapak Ibu, warnanya ini bisa kita ubah. Misalkan rambutnya saya ingin warna hitam. Nah, di sini kita ubah warna hitam. Yang kanan juga. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi bisa kita ubah bajunya, mungkin ingin diubah warna ungu. Maaf, ini ternyata kulit ya. Yang ini mungkin. Oh, ini juga. Ternyata bajunya ini tidak bisa Bapak Ibu ya. Tidak semua bisa diubah ini Bapak Ibu yang gambar ini. Jadi yang hanya beberapa yang bisa diubah. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin untuk materi malam hari ini ya Bapak Ibu bisa mungkin nanti sambil mempraktekkan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan ya Bapak Ibu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik Pak Ladi, terima kasih atas penyampaian materinya malam hari ini, luar biasa sekali. Dan mungkin Bapak Ibu yang baru pertama kali mengenal terkait dengan aplikasi berbasis website untuk mendesain, ini merupakan hal yang baru dan mungkin Bapak Ibu yang pernah menggunakan Canva, ini sudah tidak asing lagi begitu Bapak Ibu. Nah mungkin malam hari ini silakan saya buka beberapa pertanyaan terlebih dahulu Bapak Ibu. Sebelumnya saya ingatkan bahwa memang tidak ada presensi Bapak Ibu karena semua administrasinya sudah kami siapkan. Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi terkait dengan daftar hadir dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya persilahkan. Di sini ada Bapak Dede Supriyatna. Silakan Bapak Dede mengaktifkan mic-nya. Ya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Dede Supriyatna. Saya yang bertanya, ya kalau udah hampir sama dengan Canva ya, udah Plato ini. Kemudian kalau untuk mata pelajaran produktif, saya kan ngerjain di SMK. Itu ternyata kalau instalasi motor listrik itu nggak ada di ikon-ikonnya ya. Mungkin bisa sih dimasukkan ke dari feature itu atau dibuat editor-editor yang lain. Itu bisa. Sama seperti Canva. Itu. Jadi seperti itu. Ya, alhamdulillah gitu. Ternyata ada hal lain. Cuman kalau Canva kan bisa dibuat video ya. Jadi seperti itu. Hanya itu aja sih yang nggak ada pertanyaan. Cuman hanya memberikan masukan aja. Gitu. Masih Pak. Baik, terima kasih Pak Dede atas masukannya begitu Pak. Yang mungkin memberikan wawasan juga kepada Bapak Ibu yang lain begitu.
sehingga yang mungkin sebelumnya sudah mengenal Canva akhirnya tahu perbedaannya bagaimana ya. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang lain untuk bertanya. Ada Ibu Rinawati. Ibu Rinawati bisa menghidupkan mic-nya, Bu? Baik, belum ada respon, Pak. Kita persilahkan Bapak Ibu yang lain. Di sini ada Ibu Nur Susanti. Ibu Eva Nur Susanti. Silakan mengaktifkan mic-nya, Ibu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sebentar. Assalamualaikum, Pak Arif dan Pak Lendi. Saya ingin bertanya terkait aplikasi ini ternyata hampir sama kayak yang di Picture ya. Picture, aplikasi Picture. Jadi saya kan selain menggunakan Picture itu kan bisa dalam arti mengambil dari Google gambar-gambar apa saya taruh di Picture. Itu satu. Atau enggak di PPT. Jadi kalau dipikir-pikir tuh dari pertama kali saya perhatikan tuh sama saja. Masalahnya kalau di aplikasi ini kan menggunakan icon itu. Nah, icon misalnya tentang gerakan sholat nggak ada. Jadi saya harus lari juga ke Google juga. Gitu. Jadi sama aja gitu. Saya, waduh, kalau kayak gini nggak 100% membantu banget gitu loh. Saya pikir di Canva pun sama. Jadi alhasil ya manual lagi gitu. Ataukah ada yang lebih dalam arti untuk aplikasi yang semuanya bisa seperti tadi Bapak Dede juga mungkin agak kesulitan gitu, apalagi saya gitu. Jadi hanya beberapa materi atau mungkin apa ya pengetahuan yang bisa digabungkan dengan gambar-gambar ini gitu Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau mau dipikir untuk meringankan itu bisa dibilang tidak gitu. Gitu masalahnya yang tadi saya bilang kembali lagi ke sana gitu. Kemudian toh alhasil untuk cara pengerjaannya pun sama. Di antara copy paste, kemudian ngambil gambarnya, tarik garis ke sana sini tuh semuanya ya hampir 90% sama lah gitu. Hanya untuk yang membedakan adalah cara merubah warna aja gitu. Kalau di Picture, di kemudian di itu kan agak susah untuk warna ini kita mau seperti apa. Itu paling hanya itu aja. Jadi untuk aplikasi ini menurut saya sama mungkin sama Pak Dede mungkin hampir sama. Hanya standar lah gitu. Belum memuaskan kita gitu maksud saya. Terima kasih Pak gitu. Baik Bu Eva, terima kasih atas masukan dari Bu ya terkait dengan aplikasi ini. Mungkin sebelumnya Bapak Lendi bisa menjelaskan mungkin perbedaan dengan aplikasi yang lain, kemudian keunggulan dari Polutnus Studio ini apa begitu Pak, sehingga Bapak Ibu yang di sini bisa mengetahuinya begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Arif Wicaksono. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Dede, Bu Eva, ini sekalian sharing tadi Bapak Ibu ya, terkait memang sudah menggunakan beberapa software ya untuk membuat desain-desain seperti ini. Memang betul Bapak Ibu ya, memang beberapa hal terbatas Bapak Ibu, terbatas. Bahkan di Canva pun yang fiturnya mungkin lebih lengkap dari ini pun terbatas. Jadi ketika beberapa kita mencari kayak tadi Pak Dede mungkin ya, gambar-gambar produktif memang masih belum ada karena memang ya terbatas itu. Hanya saja mungkin ini bagian dari kita mungkin menambah pengetahuan. Oh ternyata ada software yang lain. Oh ternyata ada website yang lain yang bisa kita manfaatkan. Dan juga beberapa kelebihan Pak Ibu. Kalau misalkan kita menggunakan Picture atau saya biasanya mendesain Pak Ibu tidak hanya menggunakan yang online, yang website. Saya juga mendesain menggunakan CorelDRAW juga. Biasanya kalau saya mendesain poster, kemudian pamflet, banner, saya menggunakan CorelDRAW.
biasanya juga menggunakan Adobe Illustrator, tapi itu mungkin yang ranahnya mungkin lebih profesional ya Ibu ya, lebih sulit untuk dipahami bagi kita yang pemula. Ya, jadi ini saya carikan mungkin website yang mudah, yang secara tampilan simpel, tapi juga lebih sedikit bermanfaat daripada misalkan software yang lain, misalkan PPT, menggunakan PPT atau yang lain seperti itu. Ada sedikit mungkin keunggulan seperti itu Bapak Ibu. Seperti tadi misalkan vektornya kita tidak perlu mencari di Google, beberapa tanda-tanda, icon-icon itu sudah disediakan di situ. Mungkin ya karena memang terbatas, mungkin ketika kita mencari gerakan orang sholat, ya mungkin tidak ada, karena begini Bapak Ibu, beberapa website itu yang menciptakan, membuat itu kan orang luar negeri Bapak Ibu, orang luar negeri, yang mungkin secara budaya mungkin berbeda dengan kita. Jadi mungkin kalau kita mencari gerakan-gerakan yang memang budaya Indonesia, yang kayak misalkan kita mencari tari-tarian, atau mencari misalkan yang seperti yang Ibu Eva tadi sampaikan, misalkan gerakan orang sholat mungkin tidak nampak ya karena memang terbatas. Tapi di lain sisi ya Ibu ya, memang ada sedikit plusnya ketika kita menggunakan mungkin dibanding misalkan PPT ya Ibu ya. Ya, mungkin ada plusnya. Mungkin ini bisa menjadi sedikit masukan ke Bapak Ibu ya, untuk mendesain, jadi tidak hanya misalkan menggunakan PPT, tapi ada ternyata software atau website lain yang bisa kita gunakan ya, seperti itu Bapak Ibu. Oh iya Pak. Untuk Polino Studio ini 100% gratis atau ada versi berbayarnya begitu Pak? Untuk Polino Studio ini 100% gratis Bapak Ibu. Jadi icon-iconnya tadi, kalau Bapak Ibu perhatikan ketika saya mencari bentuk apa gitu, tadi itu kan tidak ada yang ada icon berbayarnya. Kalau Bapak Ibu pernah membuka Canva, kan ada beberapa elemen itu yang ada tanda berbayarnya Bapak Ibu ya, betul ya, yang pernah membuka. Nah, kalau yang di Polino ini 100% semuanya itu bisa kita gunakan, bisa kita pilih, bisa kita gunakan secara gratis. Downloadnya pun tidak dibatasi Bapak Ibu. Berapapun Bapak Ibu ingin mendownload itu bisa. Seperti itu. Jadi 100% gratis. Itu jadi nilai tambah juga plusnya Pak ya dari Polino Studio ini. Betul Pak Arif. Dari Bu Eva ada feedback mungkin Bu Eva? Atau sudah? Ini Pak, apa ya? Kalau untuk bentuk seperti digambar bergerak bisa nggak Pak? Animasi Pak. Kalau di PPT kan saya bisa tuh dengan icon yang bergerak itu yang buletan atau apa itu bisa gitu. Kalau di sini bisa nggak Pak? Baik Bu, cukup bagus pertanyaannya Bu. Ini mungkin karena ini website untuk membuat desain Bapak Ibu ya, untuk membuat gambar. Jadi tidak disediakan animasi Bapak Ibu, tidak disediakan gambar-gambar bergerak. Karena memang outputnya ketika kita download, nanti itu formatnya gambar ataupun PDF. Jadi meskipun andaikan disediakan gambar bergerak, jadi ketika kita download pun nanti gambarnya tidak akan bergerak. Karena memang khusus untuk Polino ini bisa kita gunakan untuk mendesain poster atau mendesain gambar-gambar yang lain. Seperti itu Ibu. Jadi belum ada, karena memang terbatas hanya untuk desain saja. Iya, masanya kan gini Pak, anak-anak zaman sekarang kan kalau nggak ada yang menarik, apalagi hanya gambar doang kayaknya kurang maksimal dimengerti gitu. Makanya kadang-kadang saya itu kalau membuat materi dengan PPT, misalnya bumi, kalau bumi hanya buletan aja kan anak-anak tahu itu bulet doang. Tapi kok dengan rotasi, berarti ada gerakan memutar gitu. Baru mereka paham, ternyata bumi itu harusnya berputar, bukan hanya gambar bulat gitu. Jadi anaknya maunya begitu, makanya sering saya gunakan PPT dengan gerakan animasi walaupun dia awalnya gambar gitu Pak. Itu aja sih Pak gitu. Makanya kalau di sini ada yang lebih bagus karena dengan perubahan warna. Tadi saya begitu sih, ternyata bagusnya karena bisa merubah warna dengan yang kita mau. Itu aja Pak perbedaan dari PPT yang itu. Makanya saya bertanya, apakah di sini bisa untuk yang
animasi juga biar enak lebih gitu Pak maksudnya. Tapi bagus sih, artinya aplikasi ini bagus ya, setidaknya untuk referensi kami, untuk seandainya kami sudah dengan warna yang itu lain gitu, kita udah nggak bisa mampu, bisa pakai ini, nanti kita download, taruh lagi di tempat yang lain, mungkin kayak gitu Pak. Jadi buat perbandingan. Terima kasih Bapak Arif dan Pak Lendi. Baik Bu, terima kasih juga atas pertanyaan dan masukannya Bu Eva. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu terkait dengan kegiatan kita pada hari ini. Sampai beberapa hari ke depan kita fokuskan memang hanya di poster karena judul kegiatannya juga poster. Jadi mungkin kita tidak merambat ke yang lain-lain seperti pembuatan animasi dan video barangkali seperti itu, karena memang kita fokuskan hanya untuk poster begitu Bapak Ibu. Barangkali ada plus-plusnya nanti, bonus-bonus materi yang akan disampaikan oleh Pak Lendi sendiri begitu Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan untuk penanya berikutnya. Ada Bapak Osman Freddy. Bapak Osman bisa mengaktifkan mic-nya, Pak. Ya. Halo, selamat malam Pak Lendi dan Pak Arif. Selamat malam, Pak. Nama saya Lendi, Pak. Yang ingin saya tanyakan, kebetulan memang saya sendiri memang pengguna aktif dari Canva ya Pak ya. Jadi begitu melihat ini, saya pikir, wah ternyata ada ini ya, ada bisa buat referensi gitu ya ketika kita buat untuk jadi presentasi yang memang mungkin awalnya dari downloadnya berupa PNG ya, nanti kita rubah masuk ke dalam PPT gitu. Pertanyaan saya Pak, di sini apakah di Polotno ini kita bisa kerja kolaboratif sama seperti kalau kita kerja kayak di Canva itu bisa kerjanya kolaboratif ya, jadi kayak kita ngasih pekerjaan kita kasih link akses masuk, jadi rekan atau siswa kita juga bisa kerja bareng. Kemudian yang kedua, itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, apakah ini ada tulisan API? Saya dari tadi sudah coba explore, saya kurang paham ya. Sama yang ketiga ini ada join chat, itu maksudnya bagaimana? Nah, sementara kalau untuk tampilan fitur-fiturnya saya apresiasi banget ya. Walaupun saya tadi terlambat setengah jam Pak, cuman saya langsung lihat nih, lumayan sih saya pikir ya bagus ya. Contoh-contohnya seperti kayak ini kayak tulisan segala macam itu banyak banget pilihannya dan hampir-hampir mirip dengan yang namanya Canva juga. Jadi yang biasa pakai Canva itu pasti paham banget ya. Cuman di sini ada API, ada join chat, dan pertanyaannya apakah bisa kerja kolaboratif. Mungkin begitu tadi Pak. Terima kasih. Baik Pak Osman, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan barangkali Pak Lendi langsung bisa menjawab pertanyaan tersebut, Pak Lendi. Baik, terima kasih Pak Freddy. Betul ya Pak Freddy. Tadi pertanyaan pertama terkait apakah bisa kita berbagi desain gitu ya Pak ya, berbagi desain pekerjaan kita. Bisa Bapak Ibu, bisa. Kita bisa berbagi desain, tapi mungkin bukan link yang dibagikan Bapak Ibu, bukan link yang dibagikan. Kenapa? Karena kita kan tidak membuat akun di website ini, jadi kita tidak menggunakan akun. Jadi untuk berbagi desain, kita hanya perlu share file yang sudah kita save tadi. Tadi yang di akhir saya peragakan file yang di-save, ya disimpan. Nah, itu bisa kita kirim mungkin ke rekan kita atau ke peserta didik kita mungkin. Nah, itu bisa dibuka, dan bisa dilanjutkan. Jadi filenya itu yang dibagikan, Bapak Ibu. Bukan linknya, karena memang tidak ada linknya. Nah, itu mungkin untuk alternatif berbagi. Kemudian tadi Pak Freddy tadi sudah mungkin mengulik-ngulik semua yang ada di sini ya, ada yang API, tulisan API, kemudian ada join chat. Nah, ini memang beberapa fitur yang disediakan oleh si website ini, Bapak Ibu, si website ini. Jadi untuk kalau kita klik, misalkan saya share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu. Bentar. Kalau saya klik ini, join chat Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita akan dibawa ke halaman. Nah, di sini kita harus masuk dulu membuat akun. Nah, join chat di sini Bapak Ibu. Ini saya belum membuat akun memang, belum pernah karena memang saya tidak
mungkin tidak terlalu membutuhkan ini Pak Ibu ya. Makanya saya belum pernah ya membuka join chat ini. Tapi ini mungkin salah satu fitur yang disediakan untuk kita saling sharing dengan pengguna yang lain Pak Ibu, dengan pengguna yang lain. Biasanya komunitas ya. Biasanya kalau di website-website seperti ini ya, di website seperti ini memang disediakan room komunitas. Jadi untuk saling berbagi dengan pengguna yang lain. Kemudian untuk yang tulisan API ini, Bapak Ibu ya, di sini ada tutorial, Bapak Ibu, tutorialnya, ada tutorial, kemudian beberapa saya belum pernah membuka sebenarnya, Bapak Ibu, ini tentang terkait ini, Bapak Ibu ya. Cuman ini kalau untuk mendesain, hanya untuk mendesain mungkin tidak terlalu mungkin kita butuhkan ya Bapak Ibu ya. Untuk ini mungkin Bapak Ibu nanti bisa mungkin ya sambil Bapak Ibu mungkin ingin mencari tahu lebih dalam tentang ini. Cuman kalau untuk mendesain ini tidak kita butuhkan Bapak Ibu. Mungkin seperti itu Pak Freddy. Baik, dari Pak Freddy ada feedback mungkin? Oke, nggak apa-apa Pak. Apa namanya nanti bisa dicoba lagi ya untuk join chat sama apanya. Berarti pekerjaan kita yang kita kerjakan memang tidak bisa dikerjakan langsung bersama-sama di tempat lain. Artinya tadi langsung outputnya yang bisa dilanjutkan. Nah, pertanyaannya output yang dilanjutkan itu Pak, maksudnya itu dalam bentuk apa ya? Maksudnya masuk ke Polotno mereka atau berupa PDF-nya yang pertama. Yang kedua, ini tadi saya coba cari, kira-kira nanti kalau hasil pekerjaan kita yang hari ini, kan kadang-kadang kayak di kantor itu, kita kan suka kadang-kadang pekerjaannya nggak selesai sekaligus ya Pak ya. Jadi kita bisa lanjutkan besok atau mungkin 2 hari lagi dan segala macam. Atau mungkin kita bisa butuh hasil yang setelah itu sebulan lagi gitu ya. Nah, itu tersimpannya di mana ya Pak ya? Saya mohon maaf nih, mungkin saya nggak perhatiin atau gimana, saya belum ketemu di bagian mana tadi Pak. Terima kasih. Nih, saya ulangi ya Bapak Ibu. Mungkin tadi ketika kita mendesain biasanya kan nggak mungkin langsung selesai biasanya Bapak Ibu nih. Biasanya mungkin terganggu dengan kesibukan yang lain. Jadi karena ini tidak ada akunnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita close, bisa saja ketika kita buka ini gambarnya hilang, bisa saja. Nah, bagaimana caranya supaya ini tetap tersimpan ya, tetap tersimpan. Jadi ketika kita ingin 1 bulan lagi mengedit lagi, mungkin beberapa minggu lagi mengedit lagi, itu masih tetap tampilan ini masih ada. Nah, caranya kita save dulu. Kita save. Ini kita save. Cara save-nya kita ke file di pojok kiri atas. Kemudian di sini ada menu save ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita save, dia akan tersimpan file Bapak Ibu. Tersimpan file dan ada di folder download. Formatnya itu .json. Nah, ini yang bisa kita bagikan ke rekan kita atau ke peserta didik kita mungkin. Nah, ketika peserta didik kita ingin membuka Bapak Ibu. Nah, mereka bisa masuk ke Polotno Studio lagi ya. Saya ulangi ya. Kita klik lagi Polotno Studio ya. Nah, kalau sudah bisa kita buka file yang tadi itu, yang tersimpan itu. Nah, kita ke menu file, kemudian open ya. Kemudian kita cari yang mana tadi. Nah, tadi namanya ini Polotno. Formatnya JSON ya, Ibu. Kemudian kita open. Nah, otomatis terbuka. Nah, seperti itu, Pak Freddy. Ini yang bisa kita bagikan ke rekan kita. Jadi ketika mereka mendapat file ini, kemudian kita bagikan, ketika mereka buka, nanti tampilannya seperti ini juga. Dan itu bisa mereka edit juga ya Pak ya? Karena berarti bukan di-download dalam bentuk PDF ya, tapi sifatnya memang bentuk JSO ya Pak ya? Betul Pak. Ini menarik sekali ya. Terima kasih loh Bapak, thank you banget buat ilmu barunya. Thank you. Terima kasih Mas Lendi dan Mas Arief. Baik Pak Asman Freddy, terima kasih juga atas pertanyaannya. Kita beri kesempatan yang lain Pak kepada satu penanya lagi mungkin di
Zoom yang sudah raise hand ini Pak, ada Ibu Rita Jahiti. Bisa mengaktifkan mic-nya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam, Pak. Terima kasih sekali ilmu ini ya. Saya Kepala TK Negeri Pembina 1 Kota Sabang. Kalau saya lihat itu hampir sama dengan Corel gitu ya. Selama ini kan kita membuat brosur itu kan memakai Corel gitu, tapi mungkin ini bisa kita aplikasikan seperti kami di dunia pendidikan anak usia dini. Itu saya lihat kerjanya tadi seperti yang disampaikan Pak tadi itu hampir sama dengan ya kita menyimpan, membuka file, kemudian memindahkan seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah file itu bisa disimpan di dalam dokumen gitu Pak. Kemudian apakah itu yang plot no itu yang sudah kita buat itu kita mau pindahkan ke PPT, kita pindahkan ke PPT, itu apa langsung bisa kita copy paste langsung ke PPT-nya. Hanya itu aja sih Pak, tapi apresiasi sih, bagus sekali. Saya sendiri ini ilmunya luar biasa ya. Ini akan saya aplikasikan, coba-coba saya mau membuatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Landi bisa langsung dijawab mungkin Pak. Masih belum aktif audionya Pak. Ya, terima kasih Bu Rita atas pertanyaan tadi. Mungkin tadi tersimpan dalam format dokumen ya, Ibu ya. Format dokumen yang disediakan di Polotno ini hanya PDF, Bapak Ibu. Jadi ketika kita simpan, kita bisa milih dalam format gambar, JPG atau PNG. Yang ketiga itu bisa kita pilih dalam format PDF. Jadi kalau kita simpan, kita pilih format PDF, nanti tersimpannya adalah dalam bentuk PDF. Tuh, untuk alternatif penyimpanan ya, Bapak Ibu. Kemudian tadi bisa di-copy atau dipindah ke PPT. Kalau untuk misalkan mau dimasukkan PPT, Bapak Ibu, kita harus simpan dulu dalam format gambar. Jadi seperti tadi di-download dulu dalam format PNG atau format JPG, baru kita masukkan ke PPT. Seperti itu, Bu Rita. Kemudian memang ini Bapak Ibu cukup sederhana ya softwarenya atau websitenya. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang biasanya kesulitan menggunakan software yang banyak sekali rumus, ini mungkin bisa jadi alternatif Bapak Ibu. Dan bisa juga diaplikasikan ke pembelajaran Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang mengajar di jenjang menengah pertama atau mungkin jenjang atas. Jadi Bapak Ibu bisa berkreasi di kelas. Jadi anak-anak bisa mungkin berkreativitas, diberi tugas mendesain. Jadi silakan buat peta konsep atau silakan buat poster terkait ini. Nah, bisa ini diaplikasikan seperti itu ketika di pembelajaran, Bapak Ibu. Ini jadi karena memang cukup mudah, jadi anak-anak mungkin banyak yang bisa seperti itu. Seperti itu Pak Arif. Baik, Mbak Lendi, terima kasih atas jawabannya. Dari Ibu Rita mungkin ada feedback dulu, Bu? Atau Iya, baik Pak. Gini, saya mungkin feedbacknya ya nanti mungkin saya harus harus bekerja lebih ini lagi, karena ini kan kalau selama ini kita kan hanya menyuruh orang gitu kan, kita suruh orang, tapi ya mungkin ini ke depan ini saya akan membuat lagi mungkin gambar-gambar yang berhubungan dengan pendidikan anak usia dini, mungkin bisa kita ambil dari dari internet gitu ya Pak ya. Itu aja sih Pak. Baik Bu Rita, terima kasih. Sama-sama.
Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Barangkali masih ada lagi, tidak apa Bapak Ibu kalau ingin bertanya, atau mungkin bisa menuliskan di kolom chat. Sepertinya pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan tadi sudah terjawab semua sambil Pak Lendi menjawab pertanyaan dari penanya-penanya yang lain, dari Bapak Ibu yang lain. Untuk Bapak Ibu yang tertinggal, Bapak Ibu bisa melihat kembali rekaman kegiatan malam hari ini yang nanti akan kami bagikan melalui grup Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti kembali dari awal dan mencoba mulai mendaftar, atau bukan mendaftar ya, kalau ini tidak ada akunnya, mulai menggunakan atau mungkin melihat kembali materi dari Pak Lendi terkait dengan tips-tips mendesain tadi Bapak Ibu. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, ini ada dari Ibu Eva, tadi sudah bertanya, tapi ini Ibu Eva ada pertanyaan lagi di kolom chat Zoom. Terakhir mungkin sebelum kita tutupi akhir sesi kegiatan hari ini, terkait dengan tulisan Arab, apakah bisa langsung diaplikasikan atau harus ada tips-tipsnya tertentu Pak? Silakan Pak Lendi. Baik Bu Eva. Kalau untuk tulisan Arab, saya belum pernah mencoba ya Bu, karena memang saya belum pernah membuat desain poster yang menggunakan Arab. Memang basic saya karena saya mengajar matematika, jadi belum pernah. Tapi mungkin saya coba nanti Bapak Ibu ya, saya coba nanti menggunakan tulisan Arab, atau Bu Eva mungkin nanti bisa mau mencoba, nanti mungkin bisa di-sharingkan di grup ya Bu Eva ya. Tapi nanti saya coba menggunakan tulisan Arab. Baik, mungkin cukup Pak Lendi ya untuk malam hari ini. Bapak Ibu, kita cukupkan untuk pertemuan malam hari ini. Kita lanjutkan esok hari di jam dan waktu yang sama Bapak Ibu. Terkait dengan materi akan kami share juga, terkait materi kedua dan seterusnya beserta link Zoom-nya akan kami share juga untuk esok hari. Dan untuk malam ini rekamannya akan kami kirim juga di grup tersebut. Bapak Ibu bisa berdiskusi juga di grup tersebut nanti apabila sudah dibuka. Bapak Ibu bisa berdiskusi dan bertanya kepada Pak Lendi karena Pak Lendi sudah bergabung di grup tersebut. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.